Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Amira Rahmania Aureli dengan NPM 253061410030. Saya berasal dari Prodi Administrasi Publik. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Eka Fadila, SIPMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia. Halo semua, pada video kali ini saya akan menjelaskan topik penting tentang APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Tahukah kalian tentang apa itu APBN? Mari kita bahas. Nah, APBN ini ibarat jantung keuangan negara, karena dari sinilah pemerintah mengatur semua keuangan dan pendapatan atau belanja negara untuk 1 tahun penuh. Tanpa APBN, pemerintah nggak punya arah yang jelas untuk menjalankan program pembangunan. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang berlaku dari 1 Januari hingga 31 Desember. Isinya yang mencatat semua pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Jadi, APBN itu semacam buku besar yang menunjukkan bagaimana uang negara masuk dan keluar. Penyusunan APBN dilakukan oleh Kementerian Keuangan, lalu dibahas dan disetujui oleh DPR. Kenapa penting? Karena lewat APBN kita bisa tahu prioritas pemerintah dalam 1 tahun. Misalnya, apakah lebih mementingkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau subsidi. Nah, selanjutnya ada fungsi APBN. Fungsi APBN menurut Undang-Undang Pasal 3 Ayat 4 Nomor 17 Tahun 2003 yaitu memiliki 6. Yang pertama ada fungsi otoritas, yaitu anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan atau belanja dari tahun yang bersangkutan. Yang kedua ada fungsi perencanaan, yaitu anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan. Yang ketiga ada fungsi pengawasan, yaitu anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan. Yang keempat ada fungsi alokasi, yaitu anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Yang kelima ada fungsi distribusi, yaitu kebijakan anggaran negara harus memperlihatkan rasa keadilan dan kepatutan pada negara. Dan yang terakhir keenam yaitu fungsi stabilitas, yaitu anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi. Nah, di tengah resiko ketidakpastian perekonomian global, APBN dioptimalkan sebagai absorber, yaitu mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk menjaga momentum pemeliharaan atau mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan, dan menjaga belanja prioritas atau pemungutan produktivitas dan fondasi ekonomi nasional. Oleh karena itu, APBN memiliki beberapa struktur. Yang pertama ada pendapatan negara, yaitu hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pada pasal 1 angka 13, yaitu kekayaan bersih yang terdiri dari penerimaan pajak atau BNPP dan menghasilkan penerimaan hibah. Yang kedua ada belanja negara, yaitu kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengangguran kekayaan bersih yang terdiri dari belanja pemerintah pusat dan ditransfer ke daerah dan desa dana yang dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat. Yang ketiga ada pembiayaan. Pembiayaan terbagi menjadi 2, yaitu pembiayaan dan pembiayaan anggaran. Pembiayaan adalah setiap penerima yang perlu dibayarkan kembali atau pengeluaran yang akan diterima baik pada anggaran tahun sebelumnya atau berikutnya pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1. Yang kedua ada pembiayaan anggaran, adalah setiap penerimaan perlu dibayar kembali atau penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun sebelumnya dengan penggunaan saldo anggaran lebih atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018. Untuk selanjutnya ada tujuan dan tantangan APBN. APBN bukan hanya soal angka, tetapi ini juga soal kebijakan. Tantangan memiliki 4,
Yang pertama, untuk defisit yang harus dijaga agar tidak terlalu besar. Yang kedua, ketergantungan pada pajak sehingga perlu memperluas bisnis pajak. Yang ketiga, kebutuhan belanja untuk pembangunan, pendidikan, dan kesehatan yang harus terus meningkat. Yang keempat, ada resiko global, seperti harga minyak dunia atau krisis ekonomi internasional yang bisa memenuhi hanya APBN. Nah, yang terakhir ada tujuan utama APBN, yaitu mendukung pembangunan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menjaga stabilitas ekonomi. Jadi, APBN itu ibarat peta jalan yang menentukan arah perjalanan bangsa. Kalau APBN dikelola dengan baik, hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bentuk fasilitas publik yang lebih baik, pendidikan yang lebih terjangkau, dan layanan kesehatan yang merata. Kesimpulannya yaitu, APBN adalah instrumen penting dalam perekonomian Indonesia. Lewat APBN, pemerintah bisa mengatur pendapatan dan belanja untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, memahami APBN bukan hanya penting untuk mahasiswa, tetapi untuk kita sebagai warga negara Indonesia. Dan APBN bisa menjadi fondasi untuk Indonesia agar tumbuh lebih adil, baik, stabil, dan keberlanjutan. Nah, itu dia materi tentang APBN. Semoga Indonesia selalu mensejahterakan masyarakat. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.